Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Joshua Apriando Sialagan. NIM saya B1 B1 B2001. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya guna memenuhi tugas saya, tata kelola mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan, yaitu tugas ujian akhir semester saya, di mana dengan dosen pengampunya Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah tersebut, di mana saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul yaitu mengatasi korupsi dalam pembangunan desa, tantangan dan solusi. Di slide pertama, saya akan membahas yaitu arah pembangunan desa menuju dekade kedua tersebut berisi tentang upaya penguatan lembaga pengontrol desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi. Selain itu juga membahas tentang program-program seperti jasa sahabat masyarakat desa dan pemberdayaan desa, anti korupsi yang dilaksanakan untuk memerangi korupsi di tingkat desa. Selain itu, arah pembangunan desa menuju dekade kedua tersebut juga membahas tentang pentingnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa melalui proses musyawarah desa atau disingkat dengan Musdes yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran serta transparansi atau terbuka dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, di slide kedua, adapun juga arah pembangunan desa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, implikasi masalah korupsi. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, partisipatif pengelolaan keuangan desa. Saya akan membahas yang pertama, yaitu implikasi masalah korupsi. Masalah korupsi dalam pembangunan desa meliputi kurangnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, transparansi atau keterbukaan, dan partisipasi atau keterlibatan dalam masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana desa dan potensi korupsi yang tinggi. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif atau berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa juga menjadi masalah dalam pencegahan korupsi di tingkat desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau dengan SDM dan digitalisasi juga menjadi solusi dalam mengatasi masalah korupsi dalam pembangunan desa. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa,
serta pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Diperlukan upaya penguatan lembaga pengontrol desa seperti program Jaksa Sahabat Masyarakat Desa dan pemberdayaan desa anti korupsi untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Selain itu, implementasi atau langkah-langkahnya seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan juga diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi dalam pembangunan desa. Dengan demikian, masalah korupsi dalam pembangunan desa ini memerlukan solusi yang komprehensif melalui penguatan lembaga pengontrol desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ini ada solusi. Solusi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, dan penguatan lembaga pengontrol desa merupakan langkah-langkah penting dalam membangun desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, serta pemanfaatan dari teknologi digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan zaman dan teknologi. Sementara itu, digitalisasi juga menjadi fokus dalam upaya pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, serta pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi itu diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa. Selain itu, penguatan lembaga pengontrol desa ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi korupsi dalam pembangunan desa. Hal ini mencakup memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif atau berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan lembaga pengontrol desa diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan menangani masalah korupsi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks pembangunan desa, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan penguatan lembaga pengontrol desa merupakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai pembangunan desa yang berhasil. Langkah-langkah ini dapat diimplementasikan melalui program pemerintah seperti program anti korupsi yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM digitalisasi dan penguatan lembaga pengontrol desa merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai pembangunan desa yang transparansi. Yang ketiga, yaitu partisipatif pengelolaan keuangan desa, di mana dalam partisipatif pengelolaan keuangan desa, keterlibatan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi masalah korupsi dalam pembangunan desa. Hal ini juga terkait dengan implementasi langkah-langkah penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa menjadi kunci utama. Selain itu, keterlibatan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa juga terkait dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan desa. Di slide nomor 3, selanjutnya, sini ada program anti korupsinya. Yang pertama, pemerintahan desa partisipatif. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi. Di mana dalam pemerintahan desa partisipatif merupakan suatu sistem pemerintahan tingkat desa. Di tingkat desa yang melibatkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Masyarakat desa memiliki peran yang aktif dalam menentukan kebijakan dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka. Hal ini mencakup proses, yaitu dengan cara musdes yang dilaksanakan dengan aturan yang ada, serta keterlibatan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Dengan demikian, pemerintahan desa keterlibatan memastikan bahwa keputusan dan program desa tidak hanya berasal dari pihak pemerintah desa, tetapi juga melibatkan aspirasi atau harapan dan tujuan keberhasilan eh, masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Yang kedua, ini ada pengelolaan keuangan desa, di mana dalam pengelolaan keuangan desa ini penting dalam pembangunan desa yang berhasil. Hal ini melibatkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam ini juga, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa juga menjadi faktor penting. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa. Proses pengelolaan dana desa juga harus dilakukan dengan tertib, disiplin, dan transparan. Dalam hal ini, keterlibatan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ini ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi, di mana dalam peningkatan ini upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa serta memanfaatkan teknologi digital. Hal ini juga mencakup penguatan lembaga pengontrol desa dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi digitalisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi juga termasuk dalam solusi untuk mengatasi masalah korupsi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan langkah-langkah ini diperlukan untuk mengurangi tingkat korupsi dalam pembangunan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi juga berperan dalam mengurangi potensi korupsi dan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Lanjut di slide berikutnya, di mana di sini ada teori empiris. Teori yang digunakan yaitu dalam melakukan observasi. Baik, di sini ada 3 teori empiris yang dilakukan, yaitu partisipasi atau keterlibatan masyarakat, yang pertama, yang kedua transparansi atau keterbukaan, yang ketiga penanganan masalah korupsi. Saya akan membahasnya terkait dengan partisipasi atau keterlibatan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa salah satu langkah penting dalam mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat ini juga melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan langkah-langkah partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga diperlukan untuk mengurangi tingkat korupsi dalam pembangunan desa. Arah pembangunan desa menuju dekade kedua juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah korupsi. Yang kedua, yang adalah transparansi atau keterbukaan, di mana dalam hal ini merujuk kepada kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini tuh juga mencakup proses pengelolaan dana desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Selain itu juga, transparansi ini juga dapat mencakup proses musyawarah desa yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Yang ketiga ini ada penanganan dari masalah korupsi, di mana penanganannya dalam masalah korupsi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti peningkatan transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga penguatan lembaga pengontrol desa juga diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif atau berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa. Upaya lainnya meliputi peningkatan
kapasitas SDM, digitalisasi, serta pelaksanaan program anti korupsi. Dengan demikian, penanganan masalah korupsi dalam pembangunan desa memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari keterlibatan masyarakat atau partisipasi, sehingga penguatan lembaga pengontrol desa. Lanjut di slide berikutnya, ini nomor 5. Slide nomor 5 ini ada pun juga implementasinya atau pelaksanaan langkah-langkahnya. Ada 3, penyelenggaraan pemerintahan desa partisipatif, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa partisipatif ini keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Jadi masyarakat itu dapat mengambil keputusannya dalam pelaksanaan program desa. Yang kedua, ini ada pengelolaan keuangan desa tertib dan transparan, di mana untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, ini ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi, di mana peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa serta pemanfaatan teknologi digital. Lanjut di slide berikutnya. Adapun juga di sini proses pengelolaan dana desa. Dari proses pengelolaan dana desa itu meliputi beberapa langkah penting, yaitu pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, proses pengelolaan dana desa juga mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Proses ini juga melibatkan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pemerintahan desa untuk memastikan adanya mekanisme pengontrol yang efektif atau berhasil guna. Selain itu, proses pengelolaan dana desa ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, proses pengelolaan dana desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, lanjut di materi berikutnya, di slide nomor 7 ini, ada pun juga teori komprehensif yang digunakan dalam melakukan observasi observasi lapangan ini. Ada 3, itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan lembaga pengontrol desa, program anti korupsi. Jadi yang pertama nih peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini juga mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa serta pemanfaatan teknologi digital. Ini juga melibatkan keterlibatan masyarakat, kelembagaan desa, dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terkait dengan upaya meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Yang berikutnya ini adalah penguatan lembaga pengontrol desa. Dalam penguatan lembaga pengontrol desa ini memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pemerintahan desa. Jadi, ini mencakup beberapa langkah-langkah seperti memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif atau berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa. Ini juga melibatkan program anti korupsi yang memberikan dukungan dan bimbingan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Selain itu, penguatan lembaga pengontrol desa ini juga melibatkan implementasi langkah-langkah seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, pengelolaan keuangan desa yang tertib ini juga dan transparan, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat menjadi langkah-langkah atau pelaksanaannya untuk mengontrol desa. Ya, yang berikutnya dalam program anti korupsi. Program anti korupsi ini memberikan dukungan dan bimbingan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Jadi maksudnya adalah program anti korupsi ini dalam pembangunan desa mencakup beberapa langkah implementasi atau pelaksanaan langkah-langkah tersebut meliputi. Yang pertama, untuk program anti korupsi ini langkah-langkahnya dalam memberikan dukungan dan bimbingan dalam upaya mencegah korupsi di tingkat desa, itu pertama penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif di mana masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan dengan memastikan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dan digitalisasi yang melibatkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa serta pemanfaatan teknologi digital. Keempat, penguatan lembaga pengontrol desa yang bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif atau berhasil guna terhadap kegiatan pemerintahan desa. Dengan implementasi atau pelaksanaan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi dalam pembangunan desa. Untuk program anti korupsi ini juga melibatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin. Next, di slide yang nomor 8, ini ada implementasi langkah-langkahnya atau pelaksanaan langkah-langkahnya. Di sini ada 5 dalam implementasi langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan atau terbuka. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dan digitalisasi. Yang keempat, penguatan lembaga pengontrol desa. Yang kelima, program-program pemerintah seperti program Jaksa Sahabat Masyarakat Desa dan pemberdayaan desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini juga dari sekian materi terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu untuk mencapai pembangunan desa yang berhasil dalam dekade kedua tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat lembaga pengontrol desa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, melaksanakan program anti korupsi, dan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Masalah yang dihadapi meliputi kurangnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, transparansi atau keterlibatan, dan transparansi atau keterbukaan dan partisipasi atau keterlibatan di masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Solusi untuk mengatasi masalah korupsi dalam pembangunan desa termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan digitalisasi, penguatan lembaga pengelola desa, serta program-program pemerintah seperti program anti korupsi. Implementasi langkah-langkah ini diperlukan untuk mengurangi tingkat korupsi dalam pembangunan desa. Mungkin
Cukup sekian materi yang saya bahas atau saya paparkan dari PowerPoint saya, eee, dari awal hingga akhir. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Eee, Mungkin cukup sekian yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.